Pemirsa, kita kembali lagi Masya Allah dalam program Tafahari Tausiah pagi hari di segmen keempat hari ini tentunya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya tausiah kita bersama Ustadz Sibali. Masya Allah ini sudah di segmen keempat, tambah menarik nih. Pasti pemirsa juga penasaran apa kelanjutannya. Ya. Tapi Ustadz dilanjutkan Jadi lagi. kita lanjutkan tadi ya, tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji, diuji dengan ajakan seorang perempuan yang sangat cantik. Mungkin lebih cantik dari Cleopatra, dari siapa gitu Allah ya, alam, yang jelasnya sangat cantik. Kemudian yang memiliki harta yang melimpah ruah. Betul. Beliau kan adalah istri raja, permaisuri Mesir, yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, tidak terpuji. Ya, mungkin seorang laki-laki yang tampan, kemudian memiliki harta, kan biasanya ini sangat mempengaruhi ini. Yang dua hal ini, wajah cantik, kemudian harta yang banyak, kan biasanya apapun yang kau minta yang penting. Biasanya rawan Ustaz ya. Kalau saya cantik, kaya atau tampan kaya, rawan. Jadi apapun yang kamu minta, yang penting engkau mengikuti apa yang saya inginkan, betul, maka saya akan berikan. Tetapi kalau keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka kita akan mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa bahwa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya berdua dalam sebuah ruangan yang tertutup, begitu tertutup kamar, tetapi kita tidak terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Jadi seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Amal ibadahnya ya. Menyembunyikan sedekahnya. Iya. Hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Jadi memberikan tangan yang sebelah kanan dan tidak diketahui oleh tangan sebelah kirinya. Ya, tangan kirinya. Dalam hadis ini menggambarkan bahwa ini salah satu pentingnya kita bersedekah dengan diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, maka insya Allah keikhlasan itu lebih terjaga. Lebih terjaga. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam bersedekah, berinfak, itu kan perintahnya dalam Al-Quran, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan ada kalanya secara terang-terangan itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa tuh Ustaz? Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menginfokan kepada para sahabat bahwa siapa yang ingin bersedekah, siapa yang ingin berinfak, saat itu belum ada yang mau mengawali atau mau yang pertama untuk berinfak. Maka ada satu sahabat yang memulainya. Setelah sahabat ini memulainya bersedekah, maka diikuti dengan sahabat yang lainnya untuk bersedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bersedekah ini lebih banyak pahalanya dibanding yang selanjutnya. Kenapa? Karena gara-gara dia yang pertama bersedekah, maka diikuti oleh yang lainnya. Maka pahalanya bertambah. Pahala sedekahnya, kemudian pahala karena diikuti oleh orang lain. Pahala bersedekah dan pahala menginspirasi. Ya. Inilah pentingnya dalam kehidupan kita, bagaimana kita
bisa menjadi yang pertama. Kemudian tentu bukan tujuan kita supaya ingin dilihat bahwa Betul. saya ini adalah orang yang pertama bersedekah. Intinya adalah bagaimana kita jaga hati ini, keikhlasan kita. Jadi dalam hadis ini bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Bayangkan dalam hadis dikatakan hatta la ta'lama simaluhum ma tunfiqu yaminu. Sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, kanannya. Tangan kanannya berarti kita harus ya sembunyi-sembunyi bersedekah. Jadi sekali lagi masalah sedekah ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah mati, yang biasa kita dengarkan para ustaz kita menyampaikan. Amal jariah ya? Amal salah satu adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang mana itu contohnya kita menyumbang ke masjid. Selama masjid itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu akan sampai kepada kita. Ya, terus akan mengalir kepada kita. Jadi sedekah dianjurkan, yaitu sedekah secara terang-terangan, kemudian sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Dua-duanya Ustaz ya? Iya, dua-duanya. Tergantung dari niatnya. Ya, niatnya. Betul. Jadi biar sedekah secara sembunyi-sembunyi, tetapi karena niatnya tidak baik, contohnya umpamanya biasa diumumkan hamba Allah. Ya, kan biasanya hamba Allah. Ya, hamba Allah 500. Ada jemaah mengatakan, tahukah itu hamba Allah? Siapa itu hamba Allah? Saya itu hamba Allah. Ini kan awalnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah disebutkan di belakangnya dibuka. Ya baik Ustaz ya, kita akan kembali Ustaz ya, kita tahan dulu. Kita akan kembali pemirsa yang ada di rumah usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di program Tapari.